Wajah Yuan Gaohan berganti-ganti antara hijau dan putih, sangat bertentangan. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyerah pada tubuh jiwa cahaya bintang 8 lapisnya. Jika tidak, budidayanya akan turun kembali ke peringkat ke-8. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menerimanya. Namun membocorkan makna mendalam dari kitab suci kuno juga merupakan kejahatan besar, begitu ditemukan oleh wilayah suci. Bahkan dia tidak dapat memikul tanggung jawab. Hati Li Yunxiao tergerak, seolah-olah dia telah menebak kesulitannya menyelidiki. Mungkinkah para petinggi? Mata Yuan Gaohan menunjukkan ketakutan, hatinya sangat berat. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Nyatakan syarat lain, saya bisa menyetujui apapun. Bahkan jika itu adalah artefak mendalam peringkat 9, aku bisa." Kata-katanya tiba-tiba berhenti, hanya untuk melihat Li Yunxiao mengeluarkan bel kecil dan memainkannya di tangannya. Dengan matanya, secara alami, dia dapat melihat bahwa itu adalah artefak mendalam peringkat ke-9 dan bukan artefak mendalam peringkat ke-9 biasa. Ini, bel ini. Mulut Yuan Gaohan terbuka lebar, kedua matanya memancarkan cahaya. Li Yunxiao dengan santai menyimpannya dan berkata, "Lonceng apa? Lanjutkan negosiasi. Mengapa Anda baru saja mengatakan artefak mendalam peringkat ke-9? Tenggorokan Yuan Gaohan kering. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, "Tidak ada." Dia terdiam beberapa saat, akhirnya mengambil keputusan, menggertakkan gigi dan berkata, "Aku bisa mengajarimu arti mendalam dari satu kata, tapi kamu harus bersumpah untuk tidak mengajarkannya kepada orang lain." Hanya satu, lapisan kemarahan muncul di wajah Li Yunxiao. Dia mendengus dan berkata, "Saya sudah memberi Anda budak jiwa emas yang terhubung dengan hidup saya. Namun Anda benar-benar membacakan kitab suci kuno untuk saya. Apakah Anda merasa malu? Bagaimanapun aku tidak ingin hidup tanpa budak jiwaku, ayo mati bersama." Yuan Gaohan tertegun tak bisa berkata-kata. Menurutnya, mengungkapkan makna mendalam dari sebuah kitab kuno sudah merupakan kejahatan besar, namun pihak lain tidak mempedulikannya sama sekali. Tapi kalau dipikir-pikir, kata-katanya masuk akal. Jika seorang anggota ras pemakan jiwa kehilangan budak jiwanya, tidak ada bedanya dengan dia jatuh ke peringkat ke-8. Lalu dua. Yuan Gaohan menggumpulkan keberaniannya, menggolorkan dua jari, lengannya gemetar. 20. Li Yunxiao berkata dengan ekspresi tegas. Dia berteriak dengan dingin, "Tidak kurang 1 pun, 20. Mata Yuan Gaohan hampir keluar saat dia meraung. "Aku tahu kurang dari 20. Kamu terlalu banyak." Menurutmu ini apa? Setiap kitab suci yang diturunkan dari zaman dahulu memuat aturannya masing-masing. Jika Anda dapat mempelajari 1 atau 2 di antaranya seumur hidup, Anda akan mendapat manfaat yang sangat besar. Li Yunxiao berkata dengan dingin, "Lalu berapa banyak yang kamu kenal?" Yuan Gaohan sangat marah. Dia mendengus dan berkata, "Bukan urusanmu berapa banyak yang aku tahu. Paling banyak 3, tidak lebih. Kalau tidak, kita semua akan mati bersama." Dia sangat marah hingga asap mengepul dari tubuhnya. Tubuh jiwanya berkedip-kedip tanpa henti saat dikonsumsi dengan cepat. Li Yunxiao melihat bahwa dia hampir mencapai batasnya, jadi dia berkata dengan canggung, "Baiklah, 3. Sungguh rugi. Jika saya tidak dipaksa menemui jalan buntu, saya tidak akan setuju." Dia saat ini hanya menangkap total 7, termasuk ketiganya hanya 10. Namun pemahamannya terhadap kitab suci ini seharusnya mampu mencapai tingkat yang benar-benar baru. Dan Yuan Gaohan sendiri hanya menguasai 4,5. Yang kelima masih buram, dan dia sepertinya memahaminya. Jika dia tahu bahwa Li Yunxiao sudah menangkap 7, dia mungkin akan meledak dan membunuhnya. "Beri aku budak jiwa dulu." Tampaknya takut Li Yunxiao akan menarik kembali kata-katanya. Yuan Gaohan bersikeras untuk mendapatkan budak jiwa terlebih dahulu. Sikapnya sangat tegas dan dia menolak menyerah. Li Yunxiao tidak takut dia akan menarik kembali kata-katanya. Dia langsung menyerahkan gonfalon pemakan jiwa kepadanya dan berkata, "Tanpa budak jiwa, saya tidak dapat mengembangkan metode kultivasi ini di masa depan. Gonfalon pemakan jiwa ini juga tidak berguna. Saya akan memberikannya kepada Anda."
Siapa yang menginginkan gonfalon pemakan jiwamu? Yuan Gaohan mengambilnya dan memeriksanya dengan akal sehatnya. Itu memang budak jiwa emas. Apalagi itu penuh dengan kekuatan jiwa. Itu sangat bagus. Baru saat itulah dia merasa lega. Melihat ekspresi tenang Li Yunxiao, dia merasa sedikit aneh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Setelah kehilangan gonfalon pemakan jiwa, bagaimana rencanamu untuk berkultivasi? Apakah Anda mengambil metode penanaman fusi jiwa? Itu seharusnya menjadi pilihan terbaik. Li Yunxiao berkata dengan tidak sabar, itu bukan urusanmu. Ambil benda itu dan cepat ajari aku 3 kitab kuno sekarang. Yuan Gaohan sedikit mengangguk. Dia juga orang yang menepati janjinya. Dia dengan hati-hati menyimpan gonfalon pemakan jiwa dan mengungkapkan ekspresi tak berdaya. Dia menghela nafas panjang dan kemudian mulai menjelaskan. Asal-muasal kitab suci kuno sudah tidak bisa diselidiki lagi, karena bentuknya seperti kecebong dan ketika mengeluarkan kekuatan aturan, ia bersinar dengan cahaya keemasan. Oleh karena itu, banyak tempat juga disebut kitab kecebong emas. Jumlah kitab suci yang ada sangat terbatas dan hanya sedikit orang yang mempunyai kemampuan untuk mempelajarinya. Li Yunxiao juga mengetahui pengetahuan dasar ini, tapi dia tidak menyelanya kali ini. Sebaliknya, dia membiarkannya melanjutkan sedikit demi sedikit. Yuan Gaohan melanjutkan, sebenarnya, alam suci dan laut transformasi jiwa telah lama melakukan statistik tentang kata-kata ini dan juga mempelajarinya. Namun sayang sekali meskipun ada alkemis yang bisa menguasai beberapa dari kata-kata ini, tidak ada cara yang baik untuk mewariskannya. Dengan kata lain, kata-kata ini tidak mungkin ada di dunia. Oleh karena itu, bahkan alam suaka dan alam laut, transformasi jiwa, tidak terlalu menguasai banyak darinya. Li Yunxiao tiba-tiba bertanya, lalu berapa total kata-kata ini? Apakah Anda memiliki statistik? Yuan Gaohan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, mungkin ada ribuan. Ribuan dari mereka. Li Yunxiao kaget dan hampir melompat kaget. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana bisa ada begitu banyak? Kekuatan aturan yang terkandung dalam kata-kata ini sangatlah kuat. Mampu mempelajari sedikit sudah merupakan manfaat besar. Jika dia bisa menguasai ribuan di antaranya, maka dia bahkan tidak berani membayangkannya. Yuan Gaohan juga memiliki senyuman pahit di wajahnya. Dia melihat melalui pikirannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan pikirkan itu. Hal-hal ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh orang biasa seperti kita. Li Yunxiao tidak mengatakan apapun. Beberapa kitab suci yang dia pelajari berjumlah beberapa ratus kata. Banyak di antaranya yang terulang kembali. Sepertinya ada banyak seni dewa lainnya di dunia ini. Jika dia ingin memahaminya sepenuhnya, dia tidak tahu apakah dia bisa melakukannya dalam hidup ini. Yuan Gaohan menenangkan diri dan berkata, selanjutnya, saya akan mengajarimu 3 kitab kuno. Perhatikan baik-baik. Saya hanya akan menjelaskan poin utamanya 1 kali dan mendemonstrasikannya 1 kali. Ayahku bilang, aku akan mengajarimu, tapi aku tidak menjamin bahwa aku pasti akan mengajarimu. Mungkin dengan bakat Anda, sangat mungkin Anda tidak akan bisa mempelajarinya seumur hidup. Setelah dia selesai berbicara, dia tertegun sejenak. Memikirkan bakat Li Yunxiao, dia bahkan tidak mempercayai kata-katanya sendiri. Li Yunxiao tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat pikirannya ke kondisi paling terkonsentrasi dan mulai mendengarkan penjelasan Yuan Gaohan. Ini adalah pertama kalinya dia diajari hal semacam ini. Di masa lalu, dia selalu memahaminya sendiri. Masih ada perbedaan tertentu di antara keduanya. Yuan Gaohan telah membaca banyak materi dari para pendahulu di tempat suci. Beliau mempunyai kelebihan dan wawasan yang besar dalam segala aspek pemahaman. Li Yunxiao sangat gembira saat dia mendengarkan. Dia terus-menerus mengajukan segala macam pertanyaan. Yuan Gaohan tercengang dan bahkan lebih terkejut lagi. Banyak pertanyaan yang tidak terpikirkan oleh Yuan Gaohan sendiri dilontarkan oleh Li Yunxiao. Dia juga tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Dia berbicara dan mendengarkan. Awalnya hanya dia yang menjelaskan saja.
Kini mereka berdua berdiskusi. Yuan Gaohan juga perlahan beradaptasi dari keterkejutan awal. Mereka berdiskusi satu sama lain seperti dua teman lama. Keduanya mendapat manfaat besar. Awalnya, dia hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang 5 kitab suci. Namun melalui percakapan yang terus-menerus, dia menerima wahyu yang luar biasa dan menjadi lebih jelas. Keuntungan Li Yunxiao bahkan lebih besar lagi. Ketiga karakter tersebut sepertinya merupakan keberadaan yang sangat umum. Mereka telah muncul di beberapa metodologi Shen yang pernah dia lihat sebelumnya. Segera, pemahamannya tentang beberapa metodologi Shen semakin dalam. Segala macam keraguan tiba-tiba hilang. Pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih. Meski hanya 3 karakter, namun penelitian yang didapat darinya tidak ada habisnya. Keduanya duduk di tengah pasir kuning. Mereka berbicara dan memahami. Akhirnya, ketika mereka benar-benar memahami ketiga karakter tersebut, Yuan Gaohan tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Padahal dia juga mendapat manfaat yang besar. Namun ketika dia memikirkan bagaimana dia dengan ceroboh menyampaikan makna mendalam dari kitab suci kuno, dia masih merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ketika Li Yunxiao melihat bahwa dia benar-benar tidak bisa menggali apapun, dia akhirnya menyerah. Dia duduk bersila dan mulai memahami. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya memahami semua yang telah dia pelajari. Yuan Gaohan diam-diam terkejut saat dia melihat dari samping, terutama ekspresi pencerahan di wajah Li Yunxiao, yang membuatnya semakin ketakutan. Butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mempelajari ketiga karakter ini. Dia dengan paksa menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata, "Anak muda, meskipun saya tidak tahu siapa nama Anda, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat baik. Tapi apakah Anda bersedia bergabung dengan Sanctum? Saya jamin selama Anda mau, sumber daya yang Anda peroleh akan beberapa kali lipat, puluhan kali lipat, atau bahkan ratusan kali lebih besar daripada ras pemakan jiwa." Dia ingin mengikat bakat yang begitu besar, dan dia bahkan ingin mengikatnya dengan cara apapun. Kalau tidak, pemuda ini akan terlalu menakutkan, dan dalam beberapa dekade, seluruh alam seni bela diri surgawi harus sujud di hadapannya. Li Yunxiao tersenyum puas. "Ayo tinggalkan tempat terkutuk ini dulu. Jika kita tidak bisa keluar dari sini, maka semuanya akan sia-sia." Yuan Gaohan tidak tahu apakah dia bersikap asal-asalan atau tidak. Jadi dia melanjutkan, "Lagi pula, gonfalon pemakan jiwamu akan segera dihancurkan. Jika kamu tetap berada di perlombaan pemakan jiwa, kamu tidak akan bisa berlatih sampai tingkat tertinggi. Selama Anda mengikuti saya ke tempat suci, akan ada banyak metode kultivasi yang lebih kuat daripada teknik pertarungan jiwa yang menunggu Anda untuk memilih. Baiklah, aku akan memikirkannya dengan serius. Yuan tua, mari kita mulai menghancurkan formasi," desak Li Yunxiao. Dia sepertinya tidak ingin memikirkannya sama sekali. Yuan Gaohan menghela nafas sedikit. Jika bakat seperti itu tidak bisa digunakan oleh tempat suci, maka dia tidak bisa menjadi musuh. Pada saat genting, dia perlu dilenyapkan secara langsung. Meskipun Sanctum menguasai dunia di permukaan, ia melakukan segala macam hal yang mencurigakan dalam kegelapan. Dia berkata dengan menyesal, "Saya harap Anda dapat memikirkannya dengan hati-hati." Setelah dia berbicara, Yuan Gaohan mengeluarkan gonfalon pemakan jiwa, dan jari-jari tangan kanannya terus berubah memasukkan rune ke dalamnya. Setelah beberapa saat, gonfalon pemakan jiwa bersinar terang. Dia berteriak keras dan terbang ke langit, berkibar tertiup angin. Murid Li Yunxiao sedikit menyusut. Beberapa saat yang lalu, yang digunakan Yuan Gaohan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.